Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh anugerah dan karunia-Nya. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita awali kajian tafsir Al-Quran pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi tambahnya ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan mengkaji tafsir surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar menurut jumhur ulama termasuk dalam kategori surah Makkiyah, tetapi sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa surat ini adalah surah Madaniyah. Termasuk dalam barisan ulama ini adalah misalnya Al-Hasan, lalu Ikrimah, Qatadah, bahkan Al-Imam Ibnu Katsir. Bahkan ada juga ulama yang berpendapat bahwa surat Al-Kautsar ini turun dua kali. Sekali turun di Mekah dan sekali turun di Madinah. Dalam tartib nuzuli, kalau kita menganggap bahwa surat ini surat Makkiyah, maka surat Al-Kautsar ini masuk dalam urutan turun yang ke-15. Sedangkan dalam tartib mushafi, surat ini masuk dalam urutan surat yang ke-108, turun sesudah surah Wal-Adiyat, sebelum surah At-Takasur. Jumlahnya ada 3 ayat. Kemudian tersusun dari 10 kalimat dan 42 huruf. Surat Al-Kautsar ini dikategorikan sebagai surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Dari segi jumlah ayatnya memang sama dengan surah Al-Asr, sama-sama terdiri dari 3 ayat. Tetapi jika ditinjau dari jumlah kalimatnya dan juga jumlah susunan hurufnya, maka surah Al-Kautsar ini lebih pendek daripada surah Al-Asr, walaupun sama-sama tersusun atau terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Kautsar ini tersusun dari 10 kalimat, sedangkan surah Wal-Asr ini tersusun dari 14 kalimat. Surah Al-Kautsar ini tersusun dari 42 huruf, sedangkan surah Al-Asr 68 huruf. Dari sini jelas bahwa surat Al-Kautsar bisa dikatakan sebagai surah yang paling pendek di antara surat-surat Al-Quran. Sahabat An-Nawawi rahimahullah, isi pokok surat ini adalah penjelasan tentang anugerahnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sekaligus perintah untuk mensyukuri anugerah dan nikmat tersebut dengan beribadah kepada Allah, beribadah dengan memurnikan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hubungan munasabah antara surat Al-Kautsar ini dengan surat yang sebelumnya, yakni surah Al-Ma'un. Dalam surat Al-Ma'un Allah menerangkan 4 sifat buruk orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Yang pertama adalah bakhil. Ini diambil dari ayat yadu'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Pertama, sifat buruk yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Ma'un yaitu bakhil, pedih, yang terambil dari ayat yang kita bacakan tadi itu. Kemudian yang kedua, sifat buruknya adalah lalai dari sholat, meninggalkan sholat. Ini juga diambil dari potongan ayat yang ada di surat Al-Ma'un, alladzina hum an sholatihim sahun. Lalu yang ketiga adalah riya, baik di dalam mengerjakan sholat maupun di dalam mengerjakan amal-amal kebajikan yang lain. Ini diambil dari ayat alladzina hum yura'un. Lalu sifat yang keempat adalah enggan berbuat baik kepada sesama, wa yamna'unal ma'un. Ini adalah 4 sifat buruk yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ma'un. Lalu di dalam surah Al-Kautsar ini Allah menyebutkan 4 sifat baik sebagai muqabalah, sebagai pembanding dari 4 sifat buruk yang disebutkan dalam surat yang sebelumnya. Yang pertama, Allah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni di dalam ayat Inna a'wainakal kautsar. Lalu yang kedua adalah perintah untuk senantiasa mengerjakan sholat. Lalu yang ketiga adalah perintah untuk ikhlas karena Allah di dalam mengerjakan sholat. Yang keempat adalah perintah menyembelih binatang untuk disedekahkan kepada orang-orang fakir atau orang-orang yang membutuhkan. Inilah hubungan munasabah antara surah Al-Kautsar dengan surah yang sebelumnya. Bentuk hubungannya adalah bentuk muqabalah, yakni pembanding antara kandungan surah Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, adapun sababun nuzul dari surah Al-Kautsar ini bisa kita lihat bahwa ada beberapa riwayat yang menerangkan tentang sababun nuzul surah Al-Kautsar ini. Misalnya yang pertama kita lihat ada suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Ka'ab bin Ashraf, seorang pemuka atau tokoh Yahudi dari Madinah, ketika dia tiba datang di kota Mekah, ketika itu orang-orang Quraisy berkata kepada Ka'ab bin Ashraf, wahai Ka'ab, bagaimana ini? Itu si Muhammad itu orang yang terputus, ya. Terputus itu artinya bahwa orang-orang Arab itu ketika ada seorang laki-laki yang anak-anak laki-lakinya itu meninggal atau tidak punya anak laki-laki, maka dia biasa mengatakan bataro fulan, si fulan itu terputus. Artinya bahwa si fulan itu tidak memiliki generasi yang akan senantiasa meneruskan namanya, yang akan senantiasa menyambung apa yang menjadi visi, apa yang menjadi keinginan daripada bapaknya. Putra-putra Nabi Muhammad ini yang laki-laki memang rata-rata pada usia yang sangat dini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu
Ka'ab bin Ashraf ini ditanya oleh orang-orang Quraisy, itu Muhammad itu yang terputus itu, Al-Abtar itu kira-kira lebih hebat mana dia itu dengan kami? Kami ini kan orang-orang yang punya peran di dalam mengurusi orang-orang yang haji. Kami ini adalah orang-orang yang mengatur Ka'bah. Kami ini adalah orang-orang yang memiliki kewenangan di dalam mengatur zat-zat. Kira-kira hebat mana kami itu dengan si Muhammad yang terputus itu? Kemudian Ka'ab bin Ashraf ini mengatakan, antum khairu minhu, jelas kamu yang lebih hebat, kalian yang lebih hebat daripada si Muhammad al-Abtar itu. Karena salat inna syani'aka wal abtar, kemudian turunlah ayat inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang membenci Muhammad dialah orang yang terputus. Ini riwayat yang menjelaskan tentang sababun nuzul surah ini. Ada juga riwayat yang lain yang bersumber daripada As-Sudi, Imam As-Sudi. Ini juga konteksnya hampir sama ya. Ketika putranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Qasim ini wafat, ini meninggal dunia ya. Maka kemudian ada seorang tokoh musyrikin namanya As bin Wa'il, Al-As bin Wa'il ya. Ketika itu dia madani, dia mencela Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Al-Abtar, orang yang terputus ya, orang yang tidak sempurna, orang yang tidak cakep ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam susah, sedih ya, mendengar wadanan atau celaan yang seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Kautsar ini, atau lebih tepatnya menurunkan inna syani'aka wal abtar. Begitu pula riwayat-riwayat yang lain. Ada beberapa riwayat ya, yang menerangkan tentang sababun nuzul daripada surah Al-Kautsar ini. Secara keseluruhan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir ya, memberikan satu khulasah bahwa sababun nuzul surah Al-Kautsar ini adalah bahwa orang-orang kafir Quraisy menganggap Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai seorang yang lemah, pengikutnya sedikit, tidak punya kekuatan ya. Kemudian mereka mencela Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena wafatnya putra laki-laki beliau. Ini dicela oleh mereka. Mereka juga merasa senang dengan segenap penderitaan, kesedihan, cobaan yang dialami oleh para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah menurunkan surat Al-Kautsar ini untuk memberitahukan kepada orang-orang kafir Quraisy itu bahwa Muhammad bukanlah orang yang lemah. Muhammad adalah sosok pribadi yang sangat kuat, sosok pribadi yang mendapatkan support dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan anugerah yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengikut-pengikutnya, umat-umatnya adalah pengikut-pengikut yang sangat besar, yang sangat banyak jumlahnya. Dan bahwa kematian putra laki-laki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebabkan beliau lemah, tidak menyebabkan beliau terputus sebutannya sesudah kelak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan justru mereka lah orang-orang yang membenci kepada Nabi Muhammad. Mereka lah itulah orang-orang yang terputus. Mereka itulah orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari segala bentuk kebaikan dan kebaikan. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, itulah sekilas tentang sababun nuzul surah Al-Kautsar ini. Jadi kita masuk dalam penafsiran ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kautsari makkiyatun wa hiya 3 ayatin.
Suratul Kautsari utawi surah Al-Kautsar makiyatun iku makiyah. Wa hiya utawi suratul Kautsar salasu ayatin iku telu pira-pira ayat. Dari sini maka pengarang tafsir Al-Ibris ini Kiai Bisri Mustafa Rembang, beliau mengikuti pendapat jumhurul mufassirin yang mengkategorikan surah Al-Kautsar ini sebagai surah Makkiyah ya. Karena ini memang merupakan pendapat yang dianut oleh jumhur, oleh mayoritas ulama ahli tafsir, bahwa surah Al-Kautsar ini adalah surah Makkiyah. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa surah Al-Kautsar ini adalah surah Madaniyah. Imam Thohir bin Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir ya, menjelaskan bahwa ada perdebatan yang sangat sengit ya, di antara para ulama terkait dengan status Makkiyah atau Madaniyahnya surah Al-Kautsar ini. Dan menurut beliau dalil-dalilnya sama-sama kuat, dan bahkan beliau menganut pendapat yang mengatakan bahwa surah Kautsar ini termasuk surah Madaniyah. Untuk lebih jelasnya silakan sahabat An-Nawawi dan para pemirsa sekalian melihat atau mengkaji di kitab-kitab tafsir yang lebih besar. Baik, kita masuk dalam penafsiran ayat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar. Ini menunjukkan bahwa kami Allah telah memberikan kepada Muhammad al-Kautsar ya. Makna Kautsar ini juga ditafsirkan bermacam-macam oleh para ulama. Sampai-sampai Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau menginventarisir ya. Beliau menampilkan banyak sekali pendapat-pendapat para ulama tentang makna Al-Kautsar ini. Antara lain begini, Al-Kautsar itu ada yang memaknai sebagai telaga atau sungai yang ada di dalam surga. Ada juga yang memaknai Al-Kautsar itu sebagai an-nubuwah, kenabian. Ada juga yang memaknai Alkitab. Ada juga yang berpendapat maknanya adalah Al-Quran. Ada yang berpendapat maknanya adalah Islam. Ada juga yang berpendapat Al-Kautsar itu maknanya dimudahkannya Al-Quran dan diringankannya syariat-syariat hukum Islam. Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Kautsar itu maknanya banyaknya sahabat, umat dan pendukungnya Nabi Muhammad. Ada juga yang memaknai Al-Kautsar itu sebagai sifat Al-Itsar. Al-Itsar itu adalah sifat mengalah, mendahulukan, mengutamakan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Ada juga yang berpendapat Al-Kautsar itu adalah rifatul dzikr ya, tingginya sebutan. Ada juga yang memaknai cahaya iman dalam hati, syafaat, mukjizat, atau juga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga yang berpendapat maknanya adalah pemahaman tentang agama, sholat 5 waktu, perkara yang besar dan seterusnya. Ini semuanya ini adalah diinventarisir ya, dicantumkan ya, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Imam Qurtubi sendiri yang mengambil pendapat yang pertama dan yang kedua. Menurut beliau yang paling sahih dari sekian macam makna daripada Al-Kautsar itu, menurut beliau yang paling sahih adalah pendapat yang pertama, yakni telaga atau sungai di surga, dan yang kedua adalah kenabian. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, berbeda dengan Imam Al-Qurtubi. Profesor Quraisyihab dalam karya monumentalnya Tafsir Al-Misbah, beliau menyebutkan 3 makna dari Al-Kautsar ini. Yang pertama adalah Kautsar itu adalah telaga atau sungai yang ada di surga. Menurut Profesor Quraisy, ini adalah pendapat yang paling populer, pendapat yang paling masyhur. Kemudian yang kedua,
makna Al-Kautsar itu adalah keturunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut beliau ini juga adalah pendapat yang diikuti oleh beberapa mufassir seperti Imam Al-Alusi, Abu Hayyan, Al-Qasimi, bahkan Muhammad Abduh ya. Karena pendapat ini dinilai sejalan atau cocok atau lebih sesuai dengan sababun nuzul surat ini. Lalu yang ketiga, makna Al-Kautsar menurut Profesor Qureshi adalah kebaikan yang banyak. Profesor Qureshi sendiri memilih pendapat yang ini, yaitu Kautsar itu maknanya adalah kebaikan yang banyak. Artinya apa? Seluruh pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para mufassir tadi itu, seperti yang di tafsir Al-Qurtubi ada sekitar 16 pendapat, juga pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Qureshi sendiri, sebenarnya semuanya itu masuk dalam cakupan al-khairul katsir, yaitu kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu artinya yang termasuk di dalamnya adalah telaga Kautsar yang ada di surga, kenabian, banyaknya umat, kemudian syafaat, Al-Quran, ya, kemudian mukjizat, semuanya itu masuk dalam cakupan kebaikan yang banyak. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya ya, beliau senada juga dengan Profesor Qureshi ya. Beliau lebih memilih makna bahwa Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang sangat banyak, termasuk di dalamnya adalah telaga Al-Kautsar itu sendiri. Jadi sekali lagi makna daripada Al-Kautsar ini bisa kita maknai sebagai kebaikan yang sangat banyak, yang sifatnya adalah terus menerus, baik di dunia maupun di akhirat. Mencakup di dalamnya telaga atau sungai yang ada di dalam surga. Itu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang disampaikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dalam rangka memberikan support, dalam rangka menguatkan hatinya Rasulullah ketika beliau diremehkan, ketika beliau direndahkan oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy tadi itu, bahwa beliau itu terputus, bahwa beliau itu lemah, pengikutnya sedikit, dalam rangka menguatkan hatinya Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kautsar ini, Inna a'tayna al-Kautsar, sesungguhnya kami Allah memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar kebaikan yang sangat banyak, yang terus menerus, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka apa? Dalam rangka gede hati Kanjeng Nabi Muhammad, menghilangkan kesedihan, kesusahan yang menghampiri beliau karena celaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ayat yang kedua, Fasolli moko sholato siro lirabbika krono pangeran ira wan kharlan nyembeleo siro. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah dan nikmat yang sangat-sangat banyak itu, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat dan untuk menyembelih binatang. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah ya. Para mufassir juga berbeda-beda pendapat ya, tentang makna sholat di sini. Ada yang memaknai bahwa perintah sholat di situ sifatnya adalah umum. Artinya apa? Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Begitu pula dengan perintah menyembelih binatang ini. Artinya termasuk juga binatang kurban maupun binatang-binatang yang disembelih dalam kaitannya dengan perintah yang lain,
apakah itu akikah ataukah binatang yang disembelih di tanah haram sana dalam rangka pelaksanaan ibadah haji. Jadi perintahnya secara umum. Kemudian ada juga sebagian ulama ya yang memaknai fasholli li rabbika wanhar ini lebih khusus lagi. Misalnya Imam Qatadah, Imam Atha dan Imam Ikrimah, dia memaknai fasholli li rabbika ini maknanya adalah sholat hari raya Idul Adha. Ya, kemudian wanhar maksudnya adalah sembelihlah binatang kurban. Jadi ada yang memaknai secara umum, ada juga yang memaknai secara khusus. Sholat di situ adalah sholat Idul Adha, dan kemudian menyembelih di situ maksudnya adalah menyembelih binatang kurban. Bahkan ada juga yang memaknai perintah fasholli di situ bukan hanya melaksanakan sholat, tetapi ibadah secara umum, tidak hanya sholat saja. Ini adalah pendapat Profesor Quraisyah. Beliau memaknai sholatlah di situ, ya, itu artinya laksanakan ibadah secara keseluruhan yang tercakup oleh makna ibadah itu. Tidak hanya sholat, lakukanlah ibadah karena Allah dan sembelihlah binatang, baik dalam rangka Idul Kurban, akikah maupun menyembelih binatang-binatang yang lain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa? Supaya dilaksanakan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, perintah fasholli li rabbika wanhar ini juga dalam rangka mengkritik dan juga menolak pelaksanaan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah ketika itu. Ya, mereka menyembelih tidak karena Allah, tetapi menyembelih untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka melaksanakan ibadah tidak karena Allah, tetapi karena berhala-berhala yang mereka sembah. Lalu ayat yang ketiga, inna syani'aka wal abtar, inna syani'aka setuhune wong kang gedhe ing sira, wa ya wong kang gedhe ala abtar iku wong kang buntu. Jadi ayat yang ketiga ini menegaskan bahwa bukan Nabi Muhammad yang terputus, walaupun anak-anak kanjeng Nabi sing lanang iku sedher kabeh dalam usia yang sangat dini, bukan, tetapi orang yang tidak suka kepada pula, orang-orang yang membenci kepada pula, wahai Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang terputus. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat yang ketiga ini jelas bahwa walaupun kanjeng Nabi itu tidak punya anak laki-laki, katakan putra-putra beliau itu memang dikehendaki oleh Allah sejak cilik, tetapi itu tidak menjadikan sebutannya beliau itu kemudian terputus, tidak. Justru sebutannya kanjeng Nabi, ya, sebutan-sebutan yang baik tentang kanjeng Nabi senantiasa berkibar sampai dengan hari ini, bahkan kelak sampai dengan hari kiamat. Kita lihat ya, umat Islam ini hampir setiap waktu berkumandang azan, di sana juga disebut namanya kanjeng Nabi. Ketika azan, ketika iqamah juga disebut asmane kanjeng Nabi. Kemudian ketika seseorang itu melaksanakan sholat, ketika membaca tahiyat, maka di sana pasti ya, dia akan menyebut asmanya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi dari banyaknya orang yang senantiasa bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi nama-nama beliau ya, yang selalu disebut, dikaji dalam hadis-hadis beliau yang jumlahnya ribuan, juga dikaji dalam sirah maupun dalam kitab-kitab tarikh, yang semua itu membuktikan bahwa justru bukan kanjeng Nabi yang benar, yang terputus baik sebutannya maupun kebaikannya, tetapi justru orang-orang yang membenci kanjeng Nabi lah, membenci Islam lah, orang-orang yang terputus sebutan baiknya dan terputus dari segala bentuk kebaikan. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah,
kita belajar ya, bahwa orang yang memusuhi Islam ya, mereka itu akan dibuat buntuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memusuhi Al-Quran, orang yang tidak suka dengan Al-Quran, mereka akan dibuat buntuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah misalnya kita lihat ya, banyak tokoh-tokoh kafir Quraisy yang mereka itu membenci kepada kanjeng Nabi Muhammad. Justru anak laki-laki mereka itu adalah para sahabat-sahabat aku yang selalu mereka itu mengibarkan panji-panji Islam. Mereka adalah sahabat-sahabat yang agung yang menunjukkan baktinya kepada Rasulullah SAW. Padahal bapaknya adalah orang-orang yang memusuhi kanjeng Nabi. Misalnya As bin Wa'il, ini adalah orang yang disebut jelas-jelas dalam riwayat Sababun Nuzul tadi itu, yang mengatakan kepada Nabi Muhammad adalah orang yang abtar, orang yang terputus sebutannya karena tidak punya anak laki-laki belas. Justru anak laki-laki daripada As bin Wa'il ini adalah sahabat aku yang sangat-sangat loyal kepada Rasulullah SAW, yaitu Amr bin As. Begitu pula Abu Jahal tidak suka, membenci kepada kanjeng Nabi Muhammad, tetapi justru anak laki-lakinya namanya Ikrimah bin Abu Jahal adalah seorang sahabat yang sangat pemberani di dalam medan-medan peperangan, membela agama Islam, membela ajaran Rasulullah SAW. Begitu pula Walid bin Mughirah, anak laki-lakinya yaitu Khalid bin Walid, justru menjadi seorang yang sangat gagah berani di dalam membela agama Islam, membela ajaran Rasulullah SAW. Allah balikan keadaannya. Inilah janjinya Allah di dalam ayat Inna syani'aka huwal abtar. Oleh karena itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak perlu khawatir sepanjang kita itu betul-betul membela agamanya Allah, meneruskan estafet perjuangannya Rasulullah. Apapun statement ucapan dari orang-orang yang membenci syiar agama ini, kita biarkan saja, biar Allah sendiri yang akan membalikkan kenyataan, memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada kita sepanjang kita betul-betul tulus memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, itulah penafsiran surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan apa yang kita kaji jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.